Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mayangsari, NPM 1834020174. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen lingkungan dan sumber daya alam. Nah, pada penyampaiannya ada dua inti bahasan yang akan saya uraikan. Yang pertama itu adalah pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama subbahasannya adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Nah, sebelumnya kita bahas lingkungan hidup terlebih dahulu. Lingkungan hidup sendiri merupakan semua unsur kesatuan daya, benda, keadaan dan makhluk hidup. Nah, di dalamnya terdapat manusia dan perilakunya. Karena manusia dan perilakunya ini merupakan unsur utama dalam lingkungan hidup, ya. Peran manusia terhadap alam ini sangat berpengaruh penting, ya, baik terhadap kelestarian alam maupun terhadap dampak kerusakan alam. Kemudian subbahasan yang kedua adalah hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hubungan sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sangatlah erat, ya. Manusia senantiasa membutuhkan alam untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, hubungan yang demikian ini menjadikan beban terhadap sumber daya alam. Mengapa dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi beban kepada sumber daya alam? Karena semakin lama pertumbuhan manusia semakin meningkat, ya, kepadatan penduduk juga semakin pesat. Maka dari itu, dengan adanya pembelajaran mengenai pembinaan sumber daya manusia ini, diharapkan bahwa sumber daya manusia mampu mengelola dan mampu menjaga kelestarian alam dengan baik, supaya apa? Nantinya akan menjadi seimbang antara sumber daya manusia dan sumber daya alam tetap akan terjaga, karena semua kebutuhan manusia itu diperoleh dari sumber daya alam yang ada, ya. Yang selanjutnya adalah hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian alam. Jelas ada hubungan antara pembinaan sumber daya manusia dengan kelestarian alam, ya. Manusia-manusia yang dibina karakternya, dibina perilakunya, diberikan pemahaman tentang pengetahuan tentang sumber daya alam, maka akan berhati-hati, ya, akan berhati-hati menjaga alam, tidak mengeksploitasi hasil alam secara berlebihan, bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk keberlangsungan hidup, namun dalam jumlah yang terbatas. Artinya tidak kemudian melakukan illegal logging, merusak alam, melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan. Selanjutnya, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Nah, pembinaan melalui jalur pendidikan ini ada dua, ya. Yang pertama pendidikan formal dan yang kedua pendidikan non formal. Yang pendidikan formal ini dilakukan melalui jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, bahkan sampai seterusnya, ya. Seperti apa bentuk pendidikan formal sumber daya manusia ini? Ya, salah satunya dengan memberikan pemahaman dan pembinaan mengenai cara melestarikan alam, mengenai cara pemanfaatan sumber daya alam yang baik, kemudian cara melestarikan sumber daya alam, dan diberikan pembinaan untuk tidak mengambil berlebihan dari alam. Kemudian yang pendidikan non formal itu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, artinya adalah keluarga, ya. Orang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang caranya melestarikan lingkungan, caranya mencintai lingkungan sekitarnya, ya. Karena mau tidak mau manusia ini berharap dan bergantung kepada lingkungan, ya. Apabila sumber daya alam habis, maka manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dimulai dari keluarga, ya, memberikan pemahaman kepada anak, misalnya cara bercocok tanam, ya, cara merawat tanaman, kemudian keluar ke masyarakat, ya. Banyak hal yang dilakukan di masyarakat untuk bisa menjaga kelestarian sumber daya alam, ya, menjaga lingkungan, kegiatan gotong royong, kegiatan karang taruna, dan masih banyak yang lainnya, ya. Kemudian ada melalui media, ya. Media ini baik media cetak maupun media elektronik.
Dengan apa caranya? Misalnya membagikan artikel-artikel mengenai cinta lingkungan, mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien, ya, mengalokasi cara melestarikan sumber daya alam kelautan, sumber daya hutan, perkebunan, misalnya demikian. Kemudian inti bahasan yang kedua adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Nah, ini sangat penting ya, karena manusia tadi menjadi komponen utama dalam lingkungan, maka tadi kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Nah, bisa mengukur kualitas manusia berdasarkan cara dia memperlakukan lingkungannya. Maka bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan? Nah, ada dua bentuk hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya atau dengan alam. Yang pertama, hubungan interaksi yang positif dan interaksi yang negatif. Apa saja interaksi positifnya? Misal, ya, kita boleh mengambil hasil laut, mengambil hasil alam, tetapi tidak dengan memunahkan populasinya. Ya, misal boleh kita mengambil seperlunya. Ya, jangan melakukan illegal logging, ya, menebang pohon secara liar, secara berlebihan, kemudian membuka hutan dengan cara membakar lahan. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak tidak sama sekali tidak berdampak, ya. Bentuk tindakan positif misal melakukan reboisasi, ya, terhadap hutan-hutan yang mulai gundul, kemudian menanam tanaman bakau di pesisir pantai untuk mengurangi abrasi. Itu bentuk interaksi positif, ya. Interaksi negatifnya ya seperti yang saya katakan tadi, ya, melakukan pembukaan tambang-tambang ilegal, ya, yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak tidak bertanggung jawab, akhirnya apa? Mengakibatkan banjir, longsor, dan itu sangat berdampak kepada sumber daya manusianya. Ya, alam yang rusak, maka sumber daya manusia akan kena imbasnya. Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa alam, tapi alam akan tetap baik-baik saja tanpa adanya manusia. Nah, maka dari itu perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Ya, dimulai dari lingkungan keluarga hingga nanti mendapat pendidikan. Itu tadi yang saya katakan ada dua pembinaan yang bisa dilakukan sumber daya manusia, adalah pendidikan formal dan pendidikan informal. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya jabarkan mengenai hubungan atau keterkaitan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.